Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Yasinta Putri, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Febri Rismawati, Nur Mariani, dan Dewi Pramaisela. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama yaitu pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari, yang mana foto artinya cahaya, sintesis artinya proses pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu fungsi fotosintesis. Fungsi fotosintesis adalah untuk produksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan dasar pembuatan zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein pada tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Oleh karena itu, kemampuan tumbuhan untuk mengubah energi cahaya atau sinar matahari menjadi energi kimia atau zat makanan selalu menjadi rantai pertama pada rantai makanan. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses mengolah bahan yang sederhana menjadi bahan yang lebih kompleks dengan menggunakan bantuan dari cahaya. Bahan sederhana yang digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Tumbuhan umumnya mendapat karbon dioksida dari udara dan mendapatkan air dari tanah. Karbon dioksida diubah menjadi gula. Hasil sampingan proses ini adalah gas oksigen. Proses atau reaksi ini sangat memerlukan energi yang secara alami didapat dari cahaya matahari. Energi dari cahaya matahari itu diserap dari klorofil yang terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya itu tahap-tahap fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stroma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. Di dalam granida terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Dalam reaksi terang ini, klorofil menyerap cahaya bila energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air. Reaksi tersebut disebut reaksi fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian atau pemecahan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma reaksi yang berbentuk gula dari bahan dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang dan reaksi gelap. Tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Kalin-Benson dan siklus Hertzsprung. Selanjutnya, peran enzim di dalam proses fotosintesis. Yang pertama, pigmen. Klorofil merupakan komponen terpenting dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada pigmen fotosintesis. Tanpa pigmen tersebut, tumbuhan tidak mampu melakukan fotosintesis. Klorofil dapat menyerap cahaya merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah banyak. Adapun cahaya kuning dan hijau diserap dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, cahaya kuning dan hijau dipantulkan sehingga klorofil tampak berwarna hijau. Yang kedua, enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator. Berdasarkan perannya dalam membantu reaksi kimia anabolisme, enzim dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu enzim yang berkaitan dengan fungsi oksidasi reduksi. Enzim ini menganalisis reaksi memindahkan hidrogen dari suatu substrat menuju substrat lain. Yang kedua, enzim tidak terkait dengan reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini akan mengatasi reaksi pengubahan substrat menjadi bentuk lain tanpa diikuti dengan pelepasan hidrogen. Baiklah, hanya sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.